Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya bersama Bu Trinani Wulandari SPD MPD akan melaksanakan pembahasan. Ini adalah tugas kami dalam kami mengikuti diklat asesmen kompetensi minimal. Tugas kami adalah melakukan pembahasan. Kemudian nanti kami upload di YouTube. Kita mulai nih Bapak Ibu di AKM. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Nanti di AKM itu ada tiga komponen, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan. Ini seringkali yang salah persepsi menganggap bahwa asesmen nasional itu nanti menentukan kelulusan. Jadi asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Nah, kalau kita di SMK, itu nanti akan diberikan di kelas 11, meskipun kelihatannya tahun ini agak mundur, nanti di bulan September ya. Nanti agak mundur di bulan September, tetapi nanti pasti akan dilaksanakan di kelas 11. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Jadi tidak menilai individual. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Tadi sudah saya sampaikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dari SD sampai dengan tingkat menengah di seluruh Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Nah, pada tiap satuan pendidikan, asesmen akan dilakukan di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian. Nah, ini yang bedanya dengan ujian nasional. Jadi kalau ujian nasional itu seluruh siswa, tetapi kalau di asesmen nasional ini hanya sampling sebagian. Sebagian peserta kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Pemilihannya bagaimana? Nah, ini dipilih oleh sistem acak oleh pemerintah. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Nah, ini menjadi pertanyaan. AN atau asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Kemudian yang kedua, asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang berikutnya, apakah asesmen nasional itu menggantikan ujian nasional? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN atau ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun asesmen nasional itu menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Nah, ini yang mungkin bedanya nanti bentuk soal. Ini jelas nanti ada perbedaan yang mendasar. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, kalau di ujian nasional hampir semua itu pilihan ganda. Nah, penjelasannya begini, pilihan ganda itu murid hanya dapat memilih satu jawaban benar atau satu soal dalam satu soal. Kemudian pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban.
Kemudian menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan kata atau menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian uraian, itu murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, dari sini jelas sekali bentuk soal antara UN dan asesmen nasional. Asesmen nasional bentuk soalnya lebih kompleks, lebih bervariasi. Nah, 3 instrumen asesmen nasional, yang pertama adalah AKM atau asesmen kompetensi minimum. Yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Apa itu? AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Nah, ini nanti soalnya mungkin jurusan satu dengan yang lain beda. Studi kasus kebanyakan. Kemudian apa itu survei karakter? Nah, survei karakter dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia. Survei karakter tersebut akan dijadikan tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik atau feedback ke sekolah-sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat siswa lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan konsep asas Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Nah, kemudian survei lingkungan belajar. Nah, tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya, sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik. Nah, manfaat hasil asesmen nasional. Nah, sekolah diharapkan menjadikan hasil asesmen nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Terima kasih, demikian Bapak Ibu pengimbasan atau sosialisasi kami dalam kami mengikuti diklat AKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.